Senyum aja. Halo, Aduh, pakai susah. kita di sini sama saya sendiri. Saya Umi. Di sini silakan. Saya Fadlan Ramadan. Oke. Saya Rosa. Mau ngapain kita? Ngobrol kita. Adenya Lina ya. Iya, ada Lina. Adenya Lina. Kita mau ngobrol. Jadi ngobrolin tentang apa? Mau ngobrolin apa ya? Mau ngobrolin tentang aplikasi Siap. Aplikasi Siap itu apa? Oh iya lupa, kita belum ucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita adalah tim Puslitpen, ini dia kapus kita ya, kapus kita tercinta. Di sebelah kiri saya lagi itu adalah Kak Ros. Kak Ros adalah manusia setengah dewa ya, yang ngurusin tentang penerbitan ya win-win press lah. Nah, ini kapus kita yang dengan segudang kerjaannya ya, tetapi ya gak usah tahu lah ya kerja banyak gue kena imbasnya. Apa aja tuh pekerjaannya tuh yang kena imbas itu? Coba diceritakan. Ya banyak, kayak misalkan sebenarnya gitulah Karos ya. Dia takut. Coba salah satunya tadi itu yang tentang siap. Apa sih siap itu, Pak Fadlan? Iya, SIAPP. Oke. Singkatannya apa dan itu makhluk apa sih? Oke, makhluk itu makhluk astral. Dia online ya. Jadi gini Karos, kita ngomonginnya itu sejarahnya dulu. Oh iya, boleh. Boleh nggak nih? Boleh, karena banyak yang nggak tahu itu apa Di gitu. apa? Secara cepet aja. Nggak mau, saya maunya lama. Jadi gini, saya itu bergabung di Puslitpen itu tahun 2021 ya Bu? 20. Oh, kok dicepetin sih? Ya 20. 2020? Iya. 2020. Yaudah. 2020 saya masuk ke Puslitpen. Akhirnya ya. Kayaknya gue di cari-cari kayaknya se-UIN gitu kan. Enggak. Jadi dia masuk ke sini itu, tahu nggak? Dia masuk sini terus di SKI, terus aku ini siapa sih gitu, kayaknya pernah kenal gitu. Oh ini tuh anak SI ya dulu ya di kelas aku bilang gitu kan. Sabar Bu. Sabar aja sih. Terus dia ini siapa sih, terus Pak Kapus waktu itu nanya itu siapa, bisa kerja nggak tahu nih Pak, tapi anak SI sih gitu Nggak kan. bisa kerja. harusnya ngerti sih tentang IT gitu, kalau dia megang Litap Dimas harusnya ngerti gitu, tapi saya nggak tahu sih nih anaknya kayak gimana. Lu kayak kesel gitu banget sih. Iya. Nah, ya itulah awal mula saya ke Puslitpen. Masuk di Puslitpen, ini bos saya Warek 2 dulu tuh. Sekarang Marek 2. Dulu. Sekarang Bu Umi. Ya sama-sama kejam sih sebenarnya. Nah, terus saya disuruh pelajari apa itu namanya Turnitin, apa itu namanya Litap Dimas, lain-lain dah semuanya. Iya. Dan sampai ke aplikasi Litap Dimas. Nah, ini pencetus di mana Terciptanya aplikasi Siap. Ciptanya aplikasi Siap itu SIAPP, Sistem Informasi Penelitian dan Publikasi itu. Nah, kemudian kenapa sih kita bikin aplikasi Siap? Padahal kan udah ada Litap Dimas. Dimas. Kenapa Jadi itu? kenapa itu harus dibikin gitu, kita bikin sendiri gitu ya. Jadi itu melalui proses asesmen sih sebenarnya, asesmen dari aplikasi Litap Dimas yang sebenarnya fitur-fitur yang dibutuhkan oleh kita gitu. Nah, kira-kira mungkin kalau fitur lengkapnya nggak tahu, aku nggak hafal. Coba apa aja yang kira-kira nggak ada di waktu waktu asesmen itu, kira-kira fitur apa yang penting tapi tidak ada. Misalnya kita tarik data dari Litap Dimas itu nggak ngikut gitu. Nah, tapi pas kita pengennya kan kerja itu sekali aja gitu, nggak berkali-kali. Nah, coba jelasin. Itu kerja cerdas namanya, Iya, Bu. smart dan cerdas. Coba jelasin. Ya,
Oke. Karena tertekan dah. Tadi dulu sebelum lanjut ke situ tadi dulu supaya karena saya tadi diem aja nih. Karena masuk Puslitan tahun berapa? Tahun 2021, tengah 2021. Nah, jadi Karos ini masuk Puslitan tahun 2021 ya. Iya. Jadi jadi kenal aplikasi Siap juga setelah 2022 kali ya. 2021 udah ya. 2021 Langsung ya. kita udah waktu insentif. Insentif ya. ya. Oke. Nah, Lanjut. Fitur itu ya, kita ngomongin fitur itu dulu. tuh. Iya, benar. Jadi Pokoknya fitur gini. krusial yang ada, yang kita butuhkan, yang waktu itu tidak bisa kita tarik atau kita generate dari Litap Dimas itu apa? Oke, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih Litap Dimas. Litap Dimas kenapa tidak bisa mengcover kebutuhan UIN Jakarta? Nah, saya tanya langsung ke yang pembuat di Litap Dimas, itu dia bilang, Bu, ya karena Litap Dimas ini digunakan secara nasional, tidak untuk satu institusi tertentu, begitu. Jadi fitur-fiturnya itu general, nggak spesifik ini untuk UIN universitas Jakarta, mana. ini untuk Ya. UIN Jogja gitu. Kita paham itu. Nah, terus kontur-kontur atau tiap-tiap Universitas itu beda-beda kebutuhannya. Dan mungkin insentif publikasi ini adanya di UIN Jakarta aja mungkin. Jadi di Litap Dimas itu belum ada tuh untuk menu insentif publikasi. Karena memang penambahan modul atau menu saja itu pasti jelimet. Nah, di situ awal mula terciptanya aplikasi Siap. Itu bukan untuk penelitian, justru untuk insentif publikasi yang tidak bisa di-cover oleh Litap Dimas. Begitu ceritanya. Jadi database-nya supaya rapi. Cuma pas kesini-sini kita konsultasi sama, jadi memang ada regulasi yang membolehkan kita manage penelitian itu dengan aplikasi sendiri. Cuma API-nya tetap narik dari Litap Dimas. API ID peneliti ya, ID peneliti tetap dari Litap Dimas dan itu kita jalankan semua, kita ikutin aturan semuanya dari pusat. Dan itu nggak mudah, Bu. Ya tuh banyak kendalanya. Jadi nggak langsung 2021 itu kita pakai. Jadi kita baru pakai di pokoknya 2022 itu untuk insentif doang ya, insentif doang. Tapi untuk full penelitian dan segala insentif itu ya, itu di 2023. 2023. Apa sih kendalanya coba? Banyak, pokoknya belum sinkronisasi, belum mempelajari proses bisnisnya. Apa sih itu proses bisnis? Ini kan bahasanya TI semua ya. Ya, semua proses itu bisa dibisnisin apa enggak kan gitu. Pokoknya Proses bisnis tuh kayak misalnya ini nanti yang akan involve di situ siapa aja, misalnya yang akan masuk ke sistem itu siapa aja, dia bisa apa aja ya, dia bisa apa aja, kemudian misalnya Kara sebagai peneliti bisa apa aja, Mas Fadlan sebagai admin bisa apa aja, kemudian nanti si reviewer bisa apa aja gitu kan. Nah itu role management sistemnya itu kita semua asesmen, dan kita asesmen dari aplikasi Litap Dimas. Betul. Gitu. Dan itu kita izin, Bu. Izin semuanya kita on track, jadi sesuai dengan prosedur gitu. Nah, tadi mau apa sih? Apaan? Proses bisnis tadi. Udah kan proses bisnis. Ini apa kendalanya tadi? Mau lanjut nggak? Apa nggak ada kendala lagi? Sebenarnya ya kendala itu pasti ada, Bu. Ketemu apa yang membuat Litap Dimas itu kan juga dia jauh di Solo, ya kan. Kadang kalau kesini kita jemput, ya pokoknya kita servis lah, ya. Setahun 2 kali kan lumayan tuh. Nah, itu juga kayak misalkan kita ngadopsi memang dari Litap Dimas, tetapi ada yang kita sesuaikan dengan kebutuhan di sini. Contohnya? Di UIN Jakarta. Nah, contohnya banyak, kayak misalkan untuk prodi untuk apa namanya tuh atribut prodi itu kan nggak ada di Litap Dimas. Iya, itu kita tambahin fitur prodi. Ada di sini dak. Dak. Bisa malu. Tidak malu kan. Ada. Jadi kita itu berenam ya. Cuma yang eksis pagi ini ada 4.
Tapi Didanya lagi sibuk banget kayak ya. Kerja dia mah. Kerja. Ya, Jadi kita doang nih enggak. enggak, Wei, ini waktu Ya, sebentar sebentar. aja gitu. Lanjut. Ya, terus ya kendalanya itu kita izin, kita ngobrol, kita sharing, dan kita penyesuaian untuk satu menu aja itu lama. Kita butuh yang namanya asesmen tadi. Kita Testing. butuh proses bisnis yang mungkin karena baru kita harus pelajari lagi. Terus kita testing, trial error, testing lagi Dan sampai udah jadi baru kita bisa implementasi. Jadi akhirnya ini develop itu kan itu ya apa namanya kita butuh apa kita develop kita butuh. Iya. Jadi sekarang itu lebih ke agile aja gitu agile. Nah, iya, Terus betul. agile butuh apa kita develop tes. Butuh apa Tapi kita sebenarnya tes, gitu udah kan. berapa Ya. versi nih kan biasanya kan kalau iya, update iya, kan iya. ada- kita- sampai 4 kalau nggak Oh, salah. ada empat tuh. ya, dua tahun. Awalnya itu kita rapi, kita pakai waterfall waktu itu. Ya. Rapi gitu ya. Set kesini-sini kayaknya kita satu data aja deh Ya. gitu. Kita nggak usah misalnya publikasi upload lagi, insentif upload lagi misalnya kayak gitu. Ya. Ketika dia publikasi untuk hasil penelitian itu, kita akhirnya ngebangun satu data. Jadi satu judul itu hanya diupload sekali oleh peneliti gitu. Wah, Jadi keren. tidak, ya, nah ini kita Itu sudah belum ada di Litap Dimas. kita sudah memakai satu data. Nah itu sekarang kita itu ya udah karena ini itu kan proses apa namanya kita bekerja ya, Iya. bekerja supaya kita itu tidak dua kali kerja atau kita pakai smart kerja cerdas gitu ya, kerja cerdas. Akhirnya kita aplikasi ini kita buat secara agile. Jadi develop tes kayak gitu-gitu aja dan akhirnya ya tetap ini sampai sekarang pun ini masih proses bukan perbaikan, pengembangan gitu. Apa yang dibutuhkan kita Ya. akan adjust di situ. Yang Iya. terasa banget kayak di BLU 2023 ya. Coba deh Pak Fadlan bisa jelasin nggak maksudnya sampai Ya. ke reviewer. Ya. gitu. Kalau Reviewer. untuk prosesnya itu sampai ada reviewer ini Kak Ros, reviewer dari Banjarmasin itu bilang, wah ini harus kita adopsi nih aplikasi yang macam ini soalnya bisa mengakomodasi reviewer dari luar langsung input nilai di aplikasi gitu. Jadi real time nilainya keluar langsung bisa dari reviewer pertama, kedua, dan reviewer luar itu bisa langsung digabung. Nah, itu juga butuh proses bisnis lagi, dan itu juga agile juga pada saat itu bikinnya. Kayaknya nilai ini harus langsung deh penelitinya luarnya. Bagaimana kita, karena di Litap Dimas nggak ada, kita jadi nyari alur sendiri, kita analisis sendiri ya Bu ya. Dan ya alhamdulillah saya jadi analis jadinya. Karena suka menganalisis ya. Iya. Apa Jadi ya? ada banyak proses-proses yang ketika kita tarik data, kayak misalnya total nilai nih, total nilai. Misalnya nilai presentasi, nilai apa lagi? Nilai proposal, nilai presentasi itu kalau kita di aplikasi yang Litap Dimas itu kita ngambil itu udah nilai, jadi tidak bisa, kan kita pengennya kan per kolom ya, nilai presentasi satu kolom, nilai satu Ya. kolom, sehingga kita bisa olah data-data itu gitu. Nah kalau di Litap Dimas belum, tapi kalau di kita sudah ya. Ketika kita tarik juga kita waktu itu kita fakultas itu mungkin fakultas itu nggak ngikut, nggak ngikut. Kita tarik itu fakultas nggak ngikut. Itu Ya, nyarinya. dulu kalau nggak manual ya udah pakai VLOOKUP kalau datanya ada gitu kan. Ya kalau ini susah juga Bu, kadang kita mengalami namanya kesalahan data karena dari sebenarnya dia hybrid kali ya tuh Litap Dimas tuh. Dia online tapi prosesnya online nih. Tapi ada proses offline. Maksudnya manual. Tapi intinya kami menghargai Itu. memang kami sudah dijelaskan bahwa Litap Dimas itu dibuat untuk bukan seluruh untuk satu nasional. institusi tapi nasional. Jadi menyesuaikan kebutuhan umum atau common yang ada di semuanya gitu. Jadi kami menghargai itu, tapi
kami memodif untuk keperluan kami sendiri ini. Kami Betul. bicara untuk keperluan kami sendiri karena supaya memudahkan kami untuk bekerja di institusi kami atau di universitas ini gitu. Iya. Dan juga kita banyak mengadopsi Mengadopsi. mengadopsi Litap Dimas. Kenapa? Karena saya yakin untuk menjadi satu aplikasi yang bagus seperti Litap Dimas itu pasti tuh banyak ini Bu, banyak asesmen, banyak dia tuh mengeluarkan tenaga usahanya Iya, itu betul. bikin aplikasi sebagus itu. Nah kita hanya Menyesuaikan dengan kebutuhan betul. kita gitu. Sebenarnya Litap Dimas Tambahin aja dikit-dikit. apa yang kita butuhkan ya udah kita tambahin gitu. Tapi aplikasi kita basicnya itu dari Litap Dimas semuanya. Jadi Iya. menu-menunya semuanya gitu. Kita tarik API-nya gitu, ID peneliti gitu dari Litap Dimas gitu. Kita pokoknya semua rule yang diberikan itu insya Allah kami ikutin gitu ya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Betul, itu Kak Ros sejarahnya Pajaknya. sejarahnya siap. Iya. Ya. Ya itulah gabutnya kita. Gabutnya kita bikin aplikasi. Luar Coba. biasa ya. Iya, gabut itu. Kalau nggak ada kerjaan, Terus sekarang kalau ini nih Pak Dan Fadan ini nih. nggak ada Nah, pendanaan. coba. Oh iya, kalau misalkan ini kan siapnya udah Ada jadi pemadanan nih. lagi tuh. Nah, siapnya kan udah jadi nih. Nah, biasanya nih apa sih dari dosen-dosen gitu ya mungkin kendalanya atau kan biasanya kalau udah masa-masa submit itu Pak Fadan jadi artis UIN Jakarta ya kan. Nah, itu biasanya gimana gitu? Kendala-kendala apa atau mungkin Suddenly busy ya. iya, suddenly busy. Oke. Nanti juga teman-teman komen aja, dosen-dosen, para dosen juga komen. Itu juga kita kan ada beberapa media untuk informasi. Dan kita juga punya yang namanya nomor Puslitpen. Nah itu tuh kontak Puslitpen. Nah ya kontaknya ke situ gitu. Jangan ini ya paling tidak ya kan ada jam sore tuh kan. Kalau dia jam sore dia udah nggak bisa balas otomatis. Nah jadi kadang-kadang tuh kan ada juga saya tuh dijelekin gitu. Dia ini Fadlan nih nggak kok balas bukan nggak cepet Karos itu Nggak justru tanggep. cepet itu. Apa? Misalnya- Komplainnya apa? Kok Fadlan jawabnya begitu doang. Oh. Padahal itu balesin berapa orang itu? Banyak, nggak cuma dia doang sebetulnya. Ya berapa kira-kira? Ya kira-kira banyak itu. Ya berapa kira-kira? Sampai Puluhan apa gitu? Ya, Ratusan iya, ribuan. kalau untuk semua yang dikerjain Ya, mungkin bukan ratusan. yang pada japri itu biasanya berapa orang gitu Pak Fadlan? Mungkin Ratusan. orang nggak tahu kan, taunya Pak Ratusan. Fadlan ini so sibuk gitu. Bukan Nah, seratusan, coba. ya 100 lebih lah, 100 100 tuh. lebih, Ya. 100 lebih berarti Untuk Bapak satu. Ibu. Kalau di scroll itu nggak kelar itu Karos. Jadi istilahnya gini, kalau yang Bapak Ibu nih pernah menggunakan WA desktop ya, versi desktop ya. Ketika kita balas di versi desktop, ya, dia langsung naik ke atas. Kita harus scroll dulu ke atas, ya kan? Baru kita ini. Nah, ketika scroll ke atas itu udah melewati banyak yang nanya-nanya. Terus yaudah itu nanti saya balas. Yang penting yang jadi inti pertanyaannya sudah saya jawab. Nggak usah bla 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 bla. Soalnya juga profesor yang WA saya yang jelekin juga itu kan. Itu juga nggak tahu jam kerja tuh jam berapa. Dia juga nggak salam. Itu masalahnya. Ya saya sebutin di sini jadinya tuh kesel. Nah, terus tadi masalahnya yang di akhir-akhir. Kenapa sih kalau teman-teman peneliti itu kadang di akhir-akhir? Ya memang pasti banyak kesibukan. Itu pasti kesibukan di mana-mana sibuk lah.
Nah, tapi kalau di akhir-akhir itu sampai saya tuh sampai jam 12 lewat tuh kadangnya Pak Padan udah nggak bisa ya. Saya sebisa mungkin itu standby untuk membantu Bapak Ibu jadi dapat masuk meneliti gitu ya, tersubmit. Tapi kadang-kadang itu juga nggak ada tuh kan, Win ngasih lemburan tuh malam-malam tuh nggak ada. Ya kan? Tolonglah. Kerja keras sebagai kuda. Ya jadi ya. Tapi ada loh, ada salah satu peneliti waktu itu lembur sampai jam berapa sih? Sampai jam 1 pagi. Itu ada yang ngirimin makanan. Makasih ya waktu itu ada yang ngirimin kita apa? Oh martabak iya, di situ. ada yang ngirim. Ada Waki juga waktu itu. Pak Fadlan di mana? Terima kasih ya. Itu ada tuh kayak gitu. Ada yang Di mana gitu. Wah, pokoknya mah ya Itulah ya salah lika-liku satu. lah ya, lika-liku Ya. kadang. Ada juga kayak sudah maksudnya kenapa saya tidak diterima pada nah pas kita itu tarik data hanya yang diajukan. Kalau dia masih draft itu data tidak tertarik. Kalau masih banyak nih peneliti tidak ngeklik pengajuan Iya, atau lupa ngeklik. sehingga saya ngajuin pas kita track di data yang ditarik nggak ada namanya. Pas kita lihat di siap ternyata statusnya masih draft, ini banyak banget gitu. Ya, sebenarnya kita nggak manual lagi untuk narik data itu sebetulnya, tapi udah tertutup dari sistem. Nah, sistem itu kenapa bisa memang untuk diperpanjang, tetapi harus dari keputusan Bukapus. Coba dong Pak Fadan dipanjangin aja. Nggak bisa, soalnya saya bukan maherot gitu. Dan memperpanjang itu harus melalui kajian-kajian juga, nggak hanya ya udah perpanjang deh gitu karena si ini belum itu gitu, enggak, insya Allah. Aduh panas nih Bu. Panas sih ya, kita udah minum tadi. Itu kan Panas kayaknya. panas ya. Yang denger kayaknya panas gitu. Panas. Kalau terlalu Ya. panas nih Bu, bisa nih pakai mineral Iya, nih. di mineral. Oh iya panas ini. Kamu Iya, mineral panas. aja panas semua. Mineral nih. Harus ya minum. Nah gitu. Mineral. Dan juga Iya. Karos dulu kan ingat nggak? Karos itu adalah Debt collector, collector. publikasi di UI Masa lalu ya Bapak Ibu, masa lalu. Jadi dulu kalau Bapak Ibu terganggu sama WA dia, PC 11 itu Tugas pimpinan penugasan dari pimpinan itu Bapak Ibu. Nah sekarang ada Pak Ferry tapi lagi ngajar jadi nggak ikut. Nanti kita kita akan cerita-cerita lagi dunia perpuslitpenan gitu ya. Ya semoga aja kita bisa tim lengkap nanti. Ya karena untuk ngumpulin lengkap itu kita agak susah karena ini kan sebagian ngajar sudah mulai maksudnya sebagian ngajar, sebagian mungkin ada rapat atau apa kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, dikit-dikit nanti ada Pak Ferry dia bisa cerita gitu kan. Terus ada Waki gitu bisa cerita juga gitu. Nah Itu juga sih. tuh ya itu juga tuh Karos sekarang nih kita udah nambahin fitur yaitu countdown publikasi Betul. tagihan. Jadi Jadi ada- tagihan yang sudah menerima dana hibah itu sudah langsung otomatis ada waktu hitung countdown, hitung mundur. Sampai kapan dia batas terhutangnya. Sampai dia melebihi batas itu dia akan kena punishment gitu. Jadi fitur-fitur yang mungkin masih dikembangkan. Memudahkan bagi tim debt collector. Nah, itu debt collectornya tuh. Gimana coba? Nah, nanti mungkin ini kali ya, ini ke depan kali ya. Jadi setelah countdown, kemudian ternyata dia udah publikasi, ada Itu fitur udah fitur. juga yang men-stop countdown itu. Biar Supaya kan sudah Kan udah publikasi. oh, Kan dia kalau dia sudah publikasi otomatis langsung hilang. Nah, iya itu. Jadi ada, ketika dia udah publikasi, dia countdown-nya itu langsung stop. Hilang. Gitu. Jadi namanya aplikasi harus memudahkan. Jadi intinya kami berusaha walaupun belum sempurna gitu ya untuk bermain di satu data. Gitu, satu data. Ya, dukung kami terus untuk menjalani kegabutan ini sehingga terciptanya aplikasi baru lagi. Aplikasi baru kayaknya kami Enggak ya? Enggak dulu kayaknya. Cuma Tapi ini kalau fitur pengembangan ya. baru, fitur dengan data yang sama, satu data lah ya.
itu insya Allah kami akan selalu kembangkan. Dan itu juga dari mana, Bu? Dari mana Pak? Dari teman-teman peneliti lainnya yang punya ide-ide kreatif, Betul. ide-ide yang bagus. Iya, kami banyak Itu masukan ya juga. banyak masukan kita. Banyak masukan Betul. dari Bapak Ibu peneliti gitu. Karena mungkin mereka juga, kayaknya kalau kayak gini lebih mudah deh. Iya. Dan kami sangat senang sekali dan kami catat ya. Dan satu-satu kami realisasikan Satu-satu. saran-saran itu gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu peneliti yang ada saran-saran lagi boleh WA ya ke Ya. nomor Nomor Puslitpen. Puslitpen. Berapa nggak hafal? Ada di SID. Ada juga di S.id/Puslitpen. grup Civitas Akademik juga ada ya. Oh, ini aplikasinya tuh. Lihat tuh ada foto-foto kita kan. Oke, Nggak penting closing juga sih, ceremony dulu lah. Closing terima makasih. Jadi nanti kita akan insya Allah ini akan berpart-part ya. Ini baru part 1 kita. Silakan Tahu nggak like, sih? comment, and share. Yes. Jadi kita Subscribe. bikin ini nih. Ini baru dibikin dan kita ini pertama kali kita podcast. Kedua kali ya? Dua kali kita Ya, podcast. tapi di hari yang sama. Di hari Itu kan karena cuma ganti baju doang. Pakai jaket doang. Ingat deh, lihat perhatiin podcast yang pertama sama yang kedua ini saya upload. Nih, kayak kerudungnya pasti sama. Nggak Cuma usah. ganti doang. Iya, nggak Jadi apa-apa. nggak- Ya tapi memang dadakan, podcastnya dadakan dan insya Allah kita akan bikin konten kreatif lagi yang bermanfaat ya tentunya. Tunggu Komen. ya, Apa sih stay yang mau tune in ditahu? our channel Puslitpen UIN Jakarta. Ya, channelnya apa? Apa sih? Tuh dia lupa. Nanti di-upload di YouTube. Puslitpen UIN Jakarta udah gitu doang. Iya Iya, kan? iya. Itu channel kita di Langsung. Puslitpen UIN Jakarta. Stay tune di sana ya. Kita akan jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke. Bye. Bye. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah ah. Gue capek.